bersama-sama kita. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hari yang sangat membahagiakan. Sebab hari ini kita berkumpul semua dari santri angkatan pertama, kemudian santri angkatan yang kedua. Santri angkatan kedua nggak Cun? Santri angkatan pertama nggak Cun? Nah, termasuk juga berkumpul para tokoh. Kemudian ada Bapak Muji, pengawas kami semua. Beliau menggantikan Ustadz Nafron, pengawas kami yang sebelumnya sudah ada dan sudah mendahului kita semua. Allah yarham ya. Dan mudah-mudahan kita doakan Pak Mujib juga selalu sehat ya Pak ya. Insya Allah di sini jadi tambah sehat. Ketemu yang santri semua ini. Nyenengke ya Bu ya. Saya ngebayangin malam-malam pas berangkat hujan deras. Ada yang datang dalam kondisi sudah kehujanan Pak Agung ya. Jadi baca Quran itu dalam kondisi kehujanan. Karena nggak memperkirakan akan turun hujan deras. Ada lagi yang pulangnya kemalaman, nunggu dijemput sama putranya. Hujannya deras, nggak bawa payung Pak. Jadi Bapak Ibu, semua itu tidak jadi masalah. Sebab kita yakin bahwa mekar di usia senja memetik keberkahan di Taman Ar-Rayyan. Terus pertanyaannya, kenapa mekarnya di usia senja? Biasanya kalau senja mekar apa layu? Layu. Tapi di sini malah usia senja malah mekar. Ya, meskipun sekarang sudah ada tuh di belakang area namanya kantin mekar. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang mekar itu, oh iya satu lagi lupa, ada Bu Isa dan Pak Isa ini. Masya Allah, maaf ya. Bapak Ibu belum tahu ya, Bu Isa Pak Isa inilah yang sering ngasih Ar-Rayyan dulu buka makan Bu ya. Ini dari hasil Ibu Jebres waktu itu. Tahun berapa itu Bu ya? Udah beberapa tahun. Tiap tahun kami dikirimi makan Pak. Betul ya Bu ya. Sebelum Covid itu sudah ada. Waktu itu Pak Isa yang sering ke rumah saya, lalu juga Bu Isa juga yang sering WA saya. Saya masih ingat kalimatnya, Pak, ada berapa santri di pondok? Nah, itu kalimat dulu ya. Tapi kalau sudah dengar kalimat itu saya bahagia. Karena tandanya bakal dikirim. Nah, itu. Mudah-mudahan ya bagi Bapak Ibu, Pak Isa khususnya dan Bu Isa selalu sehat, dapat pahala ya. Karena sudah memberikan makan kami nih, santri-santri Ar-Rayyan ketika itu. Sering Bu ya. Nah, tinggal kapan lagi Bu Isa? Iya. Salah sehat Pak Isa ya. Nah, itu. Jadi saya malah yang belum pernah ke Baitur Ridho. Jadi Bapak Ibu, mekar di usia senja itu kata para ulama, makna yang pertama adalah karena usia senja itu masa panen. Usia senja itu masa panen. Makanya kalau orang panen itu bahagia apa sedih? Bahagia. Maka kebahagiaan itu disebut dengan istilahnya namanya mekar. Karena dia bahagia. Dan saya yakin Bapak Ibu yang bisa belajar di Petua ini, saya yakin mereka-mereka yang secara waktu sudah tuntas ininya Pak, urusan-urusan rumah tangga. Ya Bu ya. Anak sudah besar. Cucunya bahkan sudah antar jemput dan seterusnya. Makanya disebut dengan namanya mekar, itu yang pertama. Yang kedua, disebut mekar di usia senja karena usia senja itu usia yang sudah punya kesadaran. Apa kesadarannya? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf. Ini ayatnya populer deh, Bu Isa ini mesti ngerti Bu Isa ini. Ini pernah saya sampaikan di majelis taklim Baitur Ridho. Hatta iza balagha arba'ina sana, terus
Qala rabbi au zidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardau aslili fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi doa ini harus terus diperbanyak oleh mereka yang usianya 40 tahun. Loh, apakah yang 40 ke bawah belum boleh doa ini? Ya memang belum, karena usianya belum mencapai 40 tahun. Dan ternyata orang yang usianya 40 tahun itu harus punya kesadaran memperbanyak doa ini. Yang pertama, an a'mala sholihah. Dia bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan beramal soleh di saat usia sudah senja. Sementara banyak orang yang usia senja, di mana Bapak Ibu adanya? Ada yang di rumah sakit, bahkan ada yang nggak bisa kemana-mana. Maka bersyukur tuh Bapak Ibu, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi yang pertama bersyukur karena sudah mencapai usia 40 tahun. Ya, dan tidak gampang orang mencapai usia 40 tahun ke atas. Ya. Saya saja kan balita. Baru saja 50 tahun. Namanya balita disebutnya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kalau sudah 40 tahun ke atas, itu mesti dia sudah mapan, sandang, pangan, papan. Itu mesti dia punya. Meskipun ada juga yang belum 40 tahun sudah mapan, sandang, pangan, papan. Itu. Bahkan gak cuma nikmat buat dirinya, termasuk nikmat buat wa'ala walidayya, untuk anak-anaknya. Ya, termasuk juga untuk orang tuanya, kedua ibu bapaknya. Jadi harus mapan-mapan Bapak Ibu. Kemarin saya diajak oleh Pak Agus dari Husnul Khotimah bersama dengan beberapa perwakilan, ada Bu Susi, Bu Yayu. Itu kami diajak, kalau nggak ada yang ngajak ya belum tentu bisa ya Pak Agus, ke pesantren Kasepuhan Raden Rahmat di Semarang Pak ya. Terus kita diskusi nih, mungkin nggak ngajak santri Petuah Aroyan? Mungkin saja, tapi perlu bersabar ya Pak Agus ya, karena jalannya nanjak Bapak Ibu. Iya, nanjaknya berat banget. Bisnya itu harus yang orang sudah mengetahui medan, kalau enggak memang berat sekali. Itu bukit betul. Ya tinggi Pak ya, berapa ribu meter di atas berapa Pak Adan? Masih ingat Pak Adan? 1000 berapa Pak? Jadi di atas 1800. Jadi tinggi memang. Terus ya paling-paling ya berat ya. Memang sangat berat medannya. Tapi alhamdulillah di sana kami ketemu dan baik, dan kami dapat banyak inspirasi. Bahkan di sana itu sudah melibatkan banyak tokoh. Di antaranya satu, sudah hadir di sana itu perwakilan Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah setelah berkunjung ke Raden Rahmat itu memberikan apa istilahnya itu, meminta kepada seluruh jajaran Muhammadiyah untuk membuat pesantren Kasepuhan juga. Nah, ini di Jember sebentar lagi berdiri ya, di sebelah Masjid Al-Fajr. Bahkan PP Muhammadiyah itu sudah membuat fikih lansia. Dan Muhammadiyah juga terlibat dalam pesantren Raden Rahmat. Jadi artinya sekarang sudah menjadi hal yang biasa Bapak Ibu. Ya, bukan lagi sesuatu yang baru atau asing di masyarakat kita, karena memang jumlah lansia di Indonesia itu jumlahnya puluhan juta. Jadi kalau bikin negara bisa negara lansia Indonesia bisa Pak, puluhan juta Bu. Bahkan bisa melebihi jumlah rakyat Malaysia. Banyak Pak. Nah itu luar biasa. Di Jember saja berapa itu ya Pak Joko ya?
Nah, nanti kita tanya Pak Joko datanya berapa itu lansia. Iya Pak Agung ya. Besar. Nah, jadi kalau pesantren SD sudah ada di Kudus, Jambaul Quran. Pesantren SMP sudah ada, pesantren SMA juga sudah ada, pesantren mahasiswa juga sudah ada. Jebres saja pesantren mahasiswa ada 5. Ar-Royan, Riyadus Solihin, Pucang Sawit, Al Khair, Jebres Ibu ya. Lalu mana lagi? Ada 5, Jebres saja ada 5 Pak. Sawah Karang, Tanjurul Fikir milik Muhammadiyah. Lalu di Laweyan ada Sondaan itu. Kebetulan teman juga yang mengelola. Ini sudah banyak. Yang belum ada pesantren Kasepuhan. Maka Bapak Ibu, inilah yang diharapkan kehadiran pesantren Kasepuhan ini bisa menjawab kebutuhan mereka-mereka, beliau-beliau yang usianya sudah lansia. Masih ingat tadi sampaikan Pak Bambang, berapa Bu lansia Bu? Usianya berapa Pak Bambang? 60. Nah, kalau mau pikir, berarti yang balita nih pra-lansia Pak. Ngacung yang pra-lansia, ngacung. Oh banyak juga ternyata ya. Oh berarti kita ada temannya nih Pak Bambang. Ya kan bagus ya. Makanya sempat ditanya, Pak saya belum lansia, boleh nggak daftar? Boleh. Ya. Yang penting sudah berumah tangga atau sudah berkeluarga. Bahkan andaikan belum punya nggak apa-apa, yang penting usianya sudah patut. Kalau usianya masih SMA ya ikut Ar-Royan saja. Usianya masih kuliah ya ikut Ar-Royan saja. Insya Allah nanti akan ada pengajian di Masjid Ar-Royan insya Allah. Itu Bapak Ibu. Lalu makna yang kedua disebut dengan mekar di usia senja, ya. Karena usia senja itu kalau dia beramal soleh maka dia sudah melampaui sekian banyak waktu. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, usia lansia itu usia berada di tahapan terakhir usia manusia. Berarti setelah ini kita kemana Pak? Ya pulang ke rumah, masa meninggal. Setelah ini pulang ke rumah. Masa meninggal. Ya pulang ke rumah dong ya. Artinya ini kita di masa terakhir nih. Ini di masa terakhir Bapak Ibu. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan buat yang macam-macam. Menyanyiakan waktu sudah nggak ada lagi. Ini bahkan sudah tinggal nunggu beduk maghrib. Kan senja jam berapa senja itu? Senja itu ya jam 5-an Pak. Sebentar lagi matahari alias tutup usia. Jadi kalau ditanya, kok kenapa usia senja masih belajar? Ya memang seharusnya belajar. Sebab kita kepengen ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Dimudahkan masuk surga. Maka cara mudah masuk surga itu bagaimana? Salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Dia menuntut ilmu. Itu supaya dimudahkan. Jadi lansia itu kalau pengen masuk surga nantinya ya belajar, bukan merenungi nasib, megang boyoan. Apalagi Pak? Hah? Megang lutut. Masa tiap hari begini aja? Ya Allah. Orang mah zikirnya subhanallah, subhanallah, ini enggak lutut. Boyo. Jadi sudah sepatutnya Bapak Ibu. Makanya kalau orang tanya, kok sudah tua masih belajar? Justru memang harus belajar. Supaya sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Harus belajar memang. Karena belajar itu tadi disampaikan Pak Camat, utlubul ilma minal mahdi. Sampai kapan kita belajar? Ya sampai nanti masuk ke liang lahat. Kemarin pas kita nanya Pak Agus ya, kalau di Usul Khotimah alumni sudah 1 ya Pak Agus ya, alumni dari kehidupan dunia. Aryan sudah berapa? 1 juga.
alumni satu kita. Sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Pesantren Raden Rahmat berapa Agus kemarin? Raden Rahmat itu yang sudah lulus itu alias dipanggil Yang Maha Kuasa itu sudah, kalau saya nggak salah dengar ya, sudah 12. Dan Bapak Ibu itu nanti yang akan memperberat timbangan amal soleh kita. Itu begitu. Ya. Maka dari itu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang itu yang umurnya panjang dan amalnya baik. Jadi bukan umurnya panjang tok, tapi umurnya panjang dan amal solehnya baik. Berarti kalau sudah lansia, ya tetap beramal. Jadi kalau angkatan kedua ini baru 45, monggo Bapak Ibu yang angkatan kedua diajak lagi yang lain. Ya. Terus Aroyan kok ada ujian? Nah, ini ya. Kenapa ada ujian? Ujian ini bukan untuk menguji, tapi ujian ini supaya Bapak Ibu tahu perkembangan diri sendiri. Jadi bukan kami yang ingin, supaya Bapak Ibu juga tahu setahun belajar di sini hasilnya tuh aku kayak apa. Dan ternyata angkatan kedua, angkatan pertama, ujiannya serem apa senang? Mau ujian lagi nggak? Berat apa ringan? Enak apa sebel? Ya. Mana angkatan kedua? Udah dengar tadi ya? Angkatan kedua ya? Ah, itu enak itu. Ya, nanti ada rapot. Insya Allah ada rapotnya. Nanti rapotnya sudah disiapkan oleh pengurus panitia. Nanti rapotnya unik-unik nanti rapotnya. Tapi tidak ada yang tinggal kelas, semuanya naik kelas. Ya, nanti setelah tahun pertama ini angkatan pertama naik ke tahun kedua, namanya kelasnya kelas menengah. Pelajarannya sudah berbeda lagi. Ya. Termasuk mudah-mudahan pikniknya juga beda Bu ya. Kalau kemarin ke Klaten Bu ya. Besok kemana Bu? Hah? Mana Bu? Hah? Oh Madinah. Wah berat itu. Ini harus ada intervensi Pak Mujib kalau Madinah. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi, terus yang berikut ada sebuah kisah. Fudel bin Iyad pernah bertanya kepada seseorang yang usianya 60 tahun. Kata Fudel bin Iyad kepada orang yang usia 60 tahun, apakah engkau ini sedang berjalan menuju rohmu? Lalu orang itu yang 60 tahun menjawab, iya. Umur 60 itu berarti dia sedang berjalan menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan panggilan itu ada berapa macam ya Pak Sumardi ya. Satu panggilan sholat, apa namanya? Azan. Yang kedua panggilan apa? Haji. Makanya kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, haji atau umrah. Yang ketiga panggilan apa? Ya panggilan itu tadi. Panggilan malaikat Israel. Oh, kalau panggilan sholat wajib. Oh, tapi ada juga yang nggak mau, ya biar aja. Kalau panggilan haji umroh bagi yang mampu. Tapi kalau panggilan Israel, ya kalau Israel manggil masa kita mau bilang pose. Ya nggak bisa. Maka belajar itu insya Allah dalam rangka memudahkan kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat sekarang ya. Maka bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini singkat ini insya Allah, cepat. Ya. Satu, ini Bapak Ibu.
Ini ayat kemarin dibaca oleh Ustadz, siapa bagus namanya? Suwarno ya? Ustadz Winarno ya Pak Dari. Beliau menyampaikan ayat ini. Beliau itu mu'alaf, pengasuh Raden Rahmat. Dan beliau pernah ikut sekolah pesantren Nasrani. Bahkan beliau punya posisi di kalangan gereja. Mu'alaf Pak dia. Orangnya sangat baik ya, sangat rajin ibadahnya, bahkan fisiknya kuat. Itu kalau bukan beliau barangkali belum tentu kuat ya Pak Agus ya, karena medannya tanjak-tanjak, luar biasa. Menghadapi sekian banyak masyarakat yang secara akidah berbeda, bahkan awalnya ditolak, tapi lama-lama diterima. Alhamdulillah. Jadi Raden Rahmat itu perjuangannya besar. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, dilihat ini slide yang pertama. Inilah ayat yang nanti menjadi alasan bagi orang yang usianya sepuh. Tapi sudah gak bisa lagi alasan, karena kesempatan sudah diberikan. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana ahrijna na'mal solihah. Nanti di hari akhir tuh ada orang yang meninggal, dia sepuh, udah dipanggil sama Allah, masih minta dia. Apa mintanya? Ini mintanya orang sepuh yang ketika meninggal tuh mintanya ini, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari alam kubur. Ini mintanya. Semua nanti mintanya kayak gini. Ya Allah keluarkan kami, ya. Ini ketika dia nanti naudzubillah ya masuk neraka, dia minta tuh, ya Rabb kami keluarkan kami dari api neraka, niscaya kami akan beramal soleh. Dia menyesal, waktu masih hidup ada kesempatan tidak diambil. Padahal petuah ini kan ringan. Berapa Bapak Ibu bayarannya satu? 50.000 tak? Minimal Pak ya. Nggak mampu, boleh? Seikhlas. Ada yang 25, boleh. Amanah Ustaz Nafran Pak Uji. Amanah Ustaz Nafran itu pengawas kami yang pertama kali. Beliau bilang ke saya, Pak Hakim, kalau ibu-ibu ada yang keberatan bayar 50.000, kan gratiskan saja. Asalkan betul-betul tidak mampu dan dia komitmen untuk belajar. Jadi jangan keluar masuk. Itu beliau begitu amanat, dan kita melaksanakan amanat itu. Jadi Bapak Ibu kalau nanya, loh kok bisa makan enak? Bisa makan tiap hari Sabtu. Dari mana? Dananya dari mana Bu? Dananya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat hamba-hambanya yang baik-baik, digerakkan hatinya. Itu. Ya, dan ternyata Bapak Ibu nih saya kasih tahu, berkahnya banyak sejak adanya petuah. Gak perlu saya sebutkan lah ya berkahnya. Baik berkah buat pribadi pengurus, pengajar, buat arroyan, buat semua tuh berkahnya. Kok bisa? Ya bisa. Karena di antara tanda orang yang doanya mustajab, yaitu doa orang soleh yang usianya sudah lansia. Itu doa orang yang mustajab. Karena mereka doa orang tua. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, kok nggak ada kenaikan biaya? Tidak ada. Nah terus dari mana nanti makannya? Ya doakan saja pokoknya. Yang penting minta kami cuma satu, rajin belajar. Itu saja minta. Sambil didoakan yang banyak ya, itu aja doa yang banyak. Nah terus Bapak Ibu yang berikut, maka ketika lansia, lihat itu slide berikutnya, menurun fungsi tubuh kita itu. Slide yang berikut, menurunnya fungsi tubuh. Nah, dilihat nih Bapak Ibu yang kedua. Terus, ini dia. Ini fungsi tubuh kita tuh menurun Bapak Ibu. Umur manusia itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani dibagi 4. Anak-anak, muda, dewasa, sampai yang keempat itu lansia. Ya kita di fase yang terakhir nih. Jadi kalau sudah terakhir, berarti kesempatannya ada lagi nggak? Gak ada sih. Ini kesempatan terakhir.
kalau sudah lansia. Nggak ada lagi kata-kata Rabbana akhrijna na'mal sholihah, udah nggak ada lagi kesempatan itu. Yang ada tinggal pertanggungjawaban saja di alam barzah, di alam kubur, nanti di akhirat, di padang mahsyar dan seterusnya. Ya, lalu itulah pada saat lansia, kata Ibnu Hajar, mulai tampak penurunan kekuatan sedikit demi. Tahu Bapak Ibu, otot kita ini berkurang berapa masa otot? Setiap tahun ketika usia 50 tahun ke atas. Berapa masa otot berkurang? Berapa Pak Isan? Pak Isan ngerti? Jadi setiap tahun ketika umur 50 tahun lebih, itu masa otot itu berkurang. Jadi makanya ototnya mulai apa Bu? Kendor. Pipinya mulai apa pipinya? Hah? Keriput ya Mbak Sri ya. Mbak Sri mah gak keriput lah. Apalagi Bu setelah keriput? Hah? Kendur, keriput, apa lagi? Peot, kempot. Kata Pak Isan. Jadi fisiknya mulai menurun, giginya mulai. Saya Pak Yoga mana Pak Yoga? Pak Yoga ada kabar gue Pak Yoga. Gigi saya udah copot Pak Yoga. Saya tadinya mau nyopot di istrinya Pak Yoga di puskesmas, tapi karena waktunya nggak sempat, pagi ya Pak Yoga ya. Ternyata pas saya maghrib habis makan mau gosok gigi, copot Pak Yoga. Mana Bu Yoga? Bu Yoga itu ada. Ya udah copot satu gigi saya. Istri saya malah dua. Saya sudah satu copot. Kata dokter saya bakal copot semua gigi. Dan itu saya rasakan sekarang. Dokter itu benar, karena dia punya ilmunya ya. Terbayang nggak kalau saya nggak ada giginya? Ngomongnya gimana? Bapak Ibu, para hadir. Aduh, makannya bubur nanti ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini fase terakhir. Kekuatan menurun, maka sudah selayaknya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, usia lansia fokus secara menyeluruh mikirin apa? Akhirat. Itu kata Ibnu Hajar tuh, fokusnya sudah akhirat. Udah nggak patut lagi mikirin apa misalnya. Apa Bu misalnya? Mikirin mantan misalnya. Mantan aja kalau masih ya Bu ya. Anda kayak mantan juga kagak ada, ya pasti ada. Apalagi usia lansia mikirin apa Bu? Hah? Anak-anak udah gede-gede, mikirin cucu udah ada bapak ibunya. Udah mau ngapain lagi? Tadi tuh, betul ya. Di rumah tinggal berapa? Di rumah tinggal berdua. Ya Pak Fadli ya. Pak Is ya. Tinggal berdua. Itu pun berdua, yang satu mungkin lagi tidur, yang satu kan bawaannya kalau lansia bawaannya apa bukti? Tidur. Daripada tidur ya mending ngaji dan seterusnya. Maka ketika penurunan fisik ini terjadi, Bapak Ibu, fokus urusan akhirat, sebab tidak mungkin dia fisiknya kembali kuat seperti masa muda. Maka mulai banyak penyakit di usia tua. Ini lihat nih. Ini lihat nih Bapak Ibu. Munculkan. Apa penyakit usia tua? Kata ulama, penyakit usia lansia itu ada dua. Ada berapa Bu, Pak? Dua. Ini duanya nggak kelihatan nih. Nah itu tiga tuh, burungnya tiga. Ada dua. Apa penyakit yang pertama orang lansia? Satu, penyakit yang menimpa badan. Penyakit apa disebutnya itu? Pak Basuki apa sih? Orang medis apa Pak? Disebutnya apa? Penyakit ya biasanya ya penyakit yang itu muncul satu, kencing manis, darah tinggi, asam urat. Makanya orang lansia sering kemana Bu? Dikit-dikit kamar mandi. Ada om saya di Jakarta ini. Iya. B5 Bu ya. Beser, blaur, budak, apa lagi? Buyutan, apa lagi? Boyan. Iya, om saya itu baru aja meninggal.
dia dulu diajak ke Aroyan, dia bilang apa? Saya nggak mau kalau jarak jauh, kecuali kalau mobilnya itu harus tiap berapa jam sekali ke toilet. Udah jam meninggal. Ya karena emang lansia itu sering beser. Ya, nah itu jelas itu Bapak Ibu. Nah terus apalagi? Kolesterol, jantung, asam urat, paru-paru. Umumnya penyakit ini menimpa orang usia lansia. Ini penyakit pertama. Nah penyakit yang kedua yaitu, nah ini yang berat, ini yang kedua. Obatnya cuma belajar saja. Apa penyakit yang kedua? Penyakit hati. Sering dengki, ya, iri hati, apalagi itu tamak, rakus. Bisa nggak orang sudah lansia rakus? Ada Nabi yang bilang nanti orang lansia itu memang semuanya lemah kecuali dua. Jadi lansia itu semuanya lemah, fisiknya lemah, mikirnya lemah, tapi dua yang masih kuat. Kata Nabi itu, apa yang pertama? Rakus duit. Makanya koruptor itu muda apa tua? Koruptor tua. Makanya benar Nabi, ya Nabi yang ngomong masa ya salah. Jadi orang tua udah lansia itu, dia kuat itu dalam urusan dua. Satu urusan duit, yang kedua urusan dunia. Apa dunia itu? Ya macam-macam. Cuma dua itu. Nah ini kalau nggak diimbangi dengan belajar, bahaya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Camat. Pak Yoga dulu di mana Pak Yoga dinasnya? DPU ya Pak Yoga? Apa? DPU ya. Kata Pak Camat tadi bilang ke saya, DPU itu paling berat ya Pak Yoga ya. Pak Yoga ini katanya termasuk yang lulus dengan selamat ya Pak Yoga ya. Iya, baik katanya. Kata Pak Camat, Pak Yoga ini baik, selamat ya Pak Yoga ya. Berarti ada yang nggak selamat ya Pak Yoga. Berat Bu. Pokoknya urusan duit itu nggak tua nggak muda. Ternyata Nabi bilang kalau urusan rakus harta yang tua lebih rakus. Oh Nabi yang bilang. Iya. Itu Nabi yang bilang. Makanya benar. Maka obat hati ini hanya bisa diobati dengan belajar. Ya, Nabi bilang begitu. Lihat hadis itu ya, mau nggak kelihatan ya? Penyakit usia tua, apa kata Rasulullah SAW? Anak Adam tuh akan tumbuh sampai dewasa dan semakin besar pula bersamanya dua perkara. Lihat nih Bapak Ibu. Makin tambah usia orang, maka makin tambah juga dua hal ini. Apa kata Nabi yang pertama? Yang pertama hubbul mal, rakus harta. Ya Nabi yang bilang, tambah tua, tambah rakus. Makanya orang rebutan warisan tuh usia berapa itu? Usia tua. Rebutan warisan. Iya. Usia tua. Mana ada rebutan warisan anak-anak muda? Enggak ada, rata-rata usia tua. Sebab dia mikir, aku butuh duit warisan, dia rebut. Dia mikirin siapa? Warisan itu buat siapa? Anak cucunya. Karena bisa jadi dia nggak punya hak. Nabi yang bilang tuh hubbul mal. Makin tambah usia orang, makin rakus dengan harta. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, apa itu? Ya, dia akan makin mikir-mikir dunia. Jadi kadang-kadang tuh Mbak, Bu, orang muda lansia kadang-kadang nggak kalah sama anak muda kalau urusan dunia. Makanya ada yang ketangkep, ya Pak ya, ada yang kegerebek, ya Bu ya, ada yang ya macam-macam. Nah, itu semua bisa. Maka kita butuh lingkungan. Maka pesantren Kasepuhan Ar-Rayyan ini mudah-mudahan jadi lingkungan yang bisa menjaga kita semua. Kan dekat-dekat rumahnya. Di sini paling jauh sama paling jauh? Oh, mana Ibu? Oh, ada yang paling jauh lagi? Colomadu mana Ibu? Klaten tuh, Bu Sri tuh Klaten tuh. Bu Sri ini yang selalu berdoa dulu. Pak, saya boleh nggak pas salat di Ar-Rayyan? Boleh Bu, tapi baru musola. Itu beliau nih, orang pertama yang nanya masjid beliau. Alhamdulillah, sekarang begitu masjid jadi, beliau selalu ke masjid. Karena jaraknya cuma depan rumahnya di belakang. Nah, ya, beliau itu orang yang sering nanyakan ke saya, Pak,
Masjidnya udah jadi belum? Masjid udah jadi belum? Aduh ya. Ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, lihat ini. Maka jangan cuma mikir harta, jangan banyak gaya seperti anak muda. Harus gimana itu? Berarti orang kalau sudah usia tua harus perbanyak amal soleh. Maka menuntut ilmu itu, kata ulama, lihat Bapak Ibu, hendaknya orang lansia menuntut ilmu agar sempurna akidah dan amal ibadah. Ya, jika orang sudah lanjut usia, maka dia pensiun dari kerja. Ayo ngacung, yang sudah pensiun ngacung. Oh, ngacung itu. Oh, coba ya. Kalau dia sudah lansia, itu pasti dia sudah pensiun tuh kata ulama. Dia sudah pensiun biasanya dan berhenti kerja. Itu benar. Dan gak lama lagi dia akan meninggalkan dunia. Dia akan meninggalkan dunia. Lalu kata ulama, sebaliknya, kalau sudah usia lansia, banyakin nimba ilmu agama supaya ibadahnya sempurna, tahu mana halal, mana haram, tahu tata cara sholat, dia bisa baca Quran. Tuh Bapak Ibu. Ya maka di sini ada yang belum bisa baca Quran, terus saja, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Bapak Ibu, kalau niat kita lillahi ta'ala, tidak perlu malu kepada manusia. Iya, yang penting berusaha sampai bisa. Sampai kapan Pak Ustadz harus bisa? Sampai Allah ngasih kesempatan hidup, jangan pernah kendor untuk bisa baca Al-Quran. Itu begitu. Ini ada yang ngajar sini banyak, anak-anak aroyan, pengurus aroyan, santri-santri aroyan. Tuh mbak-mbaknya ada di luar tuh. Ini seusia cucu-cucu bapak ibu semua tuh. Mereka kuliah di UNS, pulang kuliah, malamnya pada maghrib bantu bapak ibu. Mereka gratis tuh, nggak dibayar. Yang penting makan aja kita kasih deh bareng-bareng. Itu demi bapak ibu ngajarin Quran. Ya. Terus yang berikut kata para ulama, karena itulah ya hendaknya dia belajar agama sebelum dia meninggal dunia. Maka ada orang di zaman Nabi umurnya 90 tahun, tapi tulang punggungnya masih kuat, dia nggak bongkok, penglihatannya masih kuat, masih bagus, nggak pakai kacamata. Dulu ada sahabat Nabi umurnya 90 tahun. Lalu dia ditanya, kenapa engkau sehat? Kok masih sehat umur 90, nggak bongkok, nggak pakai kacamata? Jawaban dia begini, aku bisa begini karena aku didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian, ya Nabi memberikan aku air minum dan aku minum air yang didoakan oleh Rasulullah SAW dan aku sejak itu tidak pernah sakit. Jadi kalaupun dia meninggal biasa, bukan karena sakit. Jadi nggak ada sakit sepuh dia. Jadi Bapak Ibu, ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, nih perhatikan terakhir kalimatnya, dengarkan Bapak Ibu ya. Maka di usia senja memetik keberkahan di Taman Ar-Royan. Ini kalimatnya bagus. Duhai Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, usia kita mungkin tidak sepanjang kaum terdahulu, karena usia umat Muhammad rata-rata 60 tahun. Ayo ngacung yang 60-an. Pak Dar udah 60 Pak Dar. Saya kira Pak Dar punya 35 ya. Ya, usia kita mungkin memang tidak sepanjang usia umat terdahulu. Namun setiap detik yang kita miliki adalah permata yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan usia senja ini berlarut dalam kabut penyesalan. Jadikan setiap helai uban yang berwarna putih yang ada di kepala kita itu sebagai cahaya, setiap lelah sebagai pahala, dan setiap detak jantung sebagai zikir. Karena mekar di usia senja bukan tentang berapa lama kita hidup, melainkan tentang seberapa siap kita saat dipetik kembali ke Taman Ar-Royan yang abadi oleh Allah Subhanahu. Karena nanti kita akan dipetik oleh Allah, dan dipetiknya nggak pakai abjad Ibu ya. Kalau abjad ya urut A duluan nanti.
Ya, ya nggak pakai abjad ya, bisa jadi Z duluan Pak ya, bisa jadi M duluan, bisa jadi S duluan. Ya. Yang berikut, jika Ibnu Battal, ulama menyebut umur kita adalah kesempatan emas, maka jangan biarkan emas itu terkubur oleh lumpur kelalaian dalam kehidupan. Standar umur 40, umur 60 atau 70 tahun yang disebutkan oleh para ulama bukanlah angka untuk ditakuti, melainkan alarm, warning, peringatan untuk segera mengetuk pintu Ar-Royan. Tadi ngetuk pintu Ar-Royan nggak? Nanti pulang ngetuk ya. Ya. Maka mekar di usia senja, lihat Ibu Bapak Ibu, mekar di usia senja berarti kita sudah selesai dengan urusan siapa saya di mata manusia. Jadi kalau sudah senja, nggak usah mikir penilaian orang, mikirin saja penilaian Allah kepada diri kita. Orang mau bilang apa sama kita, ben pokoknya. Yang penting mikirin bagaimana Allah menilai diri kita. Udah nggak patut lagi mikirin omongan orang, udah nggak patut. Udah tinggal berapa waktu saja, nggak lama usia. Ya, maka fokuslah sepenuhnya pada siapa kita di hadapan Allah. Semoga saat bunga nyawa kita dipetik oleh Allah, aroma yang tercium adalah aroma istighfar dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama mengajarkan doa, Allahumma atsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Maka Islam memuliakan para lansia. Lansia yang soleh, soleha oleh Islam diagungkan melebihi orang lain yang tidak lansia. Maka Bapak Ibu, itulah yang bisa disampaikan. Monggo Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya umur kita diberkahi oleh Allah. Terus kemudian diberikan kesehatan untuk belajar ya. Insya Allah istiqomah terus ya. Sampai nanti Allah memanggil kita, memetik nyawa kita semua insya Allah. Ya, kita sepertiga kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la